السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حرص عليها وأوجب تبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita bisa memenuhi rumah Allah ini. Semoga nikmat ini bukan hanya berada pada saat di bulan Ramadan, akan tetapi nikmat ini juga tercurahkan kepada kita di luar Ramadan. Bahkan kita sangat menginginkan rumah Allah seperti ini akan penuh di akhir Ramadan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan, di mana Rasul pada saat beliau berbuka puasa dianjurkan berbuka puasa dengan kurma. Berapa banyak di antara kita yang mengatakan cinta kepada sunnah Rasulullah SAW, namun kita tidak mau merubah habit kita, tidak mau merubah budaya kita. Kita masih mengedepankan dalam berbuka puasa dengan kolak dingin, dengan es dawet, dengan air kelapa. Bukan berarti itu tidak dibenarkan, akan tetapi kalau seandainya kita merujuk kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita berbuka dengan yang manis-manis, yaitu dengan kurma. Semoga jamaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, pada tarawih ini kita akan melambung kembali pembahasan di subuh hari, yaitu sebuah kajian bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan kita. Kaifa yubarrizul Quran al-hayat. Ini merupakan salah satu hal yang terpenting pada saat para mufassirin mengkaji Al-Quran itu berdasarkan surat yang diturunkan kepada Rasulullah dari awal sampai dengan akhir. Karena hari ini pada saat kita mempelajari dari awal surat itu diturunkan kepada Rasul, ternyata sepertiga surat tersebut itu adalah membentuk karakter umat Islam. Ini hal yang terlupakan hari ini. Pada saat kita mempelajari, pada saat kita membaca Al-Quran, akan tetapi kita tidak tahu apa misi pada saat ayat itu diturunkan. Tadi subuh kita sudah menjelaskan bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qalam, yaitu surat yang kedua, dan insya Allah juga kajian ini akan kita teruskan di setiap ahad ketiga di Masjid Taqwa. Setiap ahad ketiga akan dikaji tentang kaifa yubarrizul Quran al-hayah. Bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan kita sehingga akan tumbuh sebuah karakter dalam umat Islam. Karakter itu kalau dalam bahasa Aceh hanluda, ya. Karakter yang nomadis katanya, hanaubat. Begitulah hebatnya para sahabat pada saat mereka dibekali oleh Rasulullah SAW dengan karakter yang sangat-sangat luar biasa. Pada malam ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinuna fayudhinun. Shadaqallahul azim. Dua ayat ini merupakan bagaimana Allah menanamkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para pengikutnya agar kita tidak goyang pada saat orang-orang yang mendustakan agama Allah ini mengajak untuk berpaling, di mana Allah mengingatkan fala tughil mukadzibin, maka janganlah sekali-kali kamu taat kepada orang-orang pendusta.
Waddu law tudhinuna fayudhinun. Dan mereka itu menginginkan agar engkau Muhammad beserta sahabatmu, mereka itu akan melunak. Pada saat Muhammad dengan sahabatnya melunak, maka mereka juga akan melunak. Nah, banyak pelajaran penting pada saat kita membaca dua ayat ini, di mana para mufassirin menjelaskan bahwasanya tidak ada toleransi di dalam beragama. Ini yang harus kita pahami bersama, di mana Islam secara tegas memberikan sebuah pemahaman, lakum dinukum waliyadin. Dalam hal beragama tidak boleh ada toleransi. Agamamu tetap bagimu yang meyakini, dan agama kami akan menjalankan agama kami. Dan siapa yang dimaksud dengan mukadzibin tersebut? Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan, di antara orang yang mendatangi Rasulullah SAW, pemuka-pemuka orang-orang kafir Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'. Utbah bin Rabi' adalah seorang negosiator yang menyampaikan program-program kerja kepada Rasulullah SAW agar Rasul tidak lagi berkampanye, tidak lagi menyampaikan risalah ini. Kenapa? Dikarenakan mereka takut akan kehilangan followernya. Mereka orang-orang pembesar di kota Mekah, mereka sangat khawatir apabila penduduk di Mekah itu mengikuti Muhammad, sehingga mereka tidak akan menjadi panutan lagi. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah pendusta. Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad itu adalah orang-orang yang gila. Bagaimana mungkin seorang yang gila kalau seandainya dia itu tidak terlepas dari kenikmatan? Orang yang gila itu adalah orang yang terluput dari kenikmatan. Dulu pada saat saya belajar di Malaysia, ada sebuah tradisi yang paling aneh yang terjadi bagi orang-orang India yang bukan Muslim. Mereka kalau sudah punya uang, orang-orang India ini, mereka pasti akan tidurnya di paret. Kenapa? Karena mereka akan mabuk-mabukan, hilang akal sehatnya. Begitu tidak ada uang, mereka akan pulang ke rumah. Ini yang dinamakan dengan orang yang terputus dari kenikmatan. Nah, siapa saja mereka? Orang-orang mukadzibin ini adalah orang-orang yang mengatakan dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat kita menyampaikan ajaran risalah agama ini, ada orang yang mengatakan dusta itu, maka mereka itu adalah termasuk orang-orang mukadzibin. Dan yang kedua, mukadzibin itu para mufassirin memberikan penjelasan. Siapa mereka? Yaitu orang yang mengatakan akan tetapi mereka tidak melakukan perbuatan tersebut. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini yang paling bahaya. Berapa banyak di antara para ustadz, para orang-orang yang memberikan peringatan ceramah, pada saat isi materi tersebut tidak untuk dilaksanakannya. Ini termasuk di antara corak dan perilaku orang-orang yang melakukan kedustaan terhadap agama Allah. Maka jangan sampai kita termasuk di antara dua golongan tersebut. Yang pertama adalah membantah setiap kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa kebenaran tersebut? Bahwasanya seperti puasa di bulan Ramadan ini adalah kewajiban. Masih ada orang yang menganggap puasa itu tidak penting dan tidak wajib. Masih ada orang yang menganggap bahwasanya salat 5 waktu ke masjid itu bukanlah kewajiban. Lihatlah bagaimana pendapat para ulama. 4 mazhab semuanya sepakat, laki-laki semuanya diwajibkan untuk salat berjamaah di masjid. 4 mazhab. Bahkan hukuman yang teringan bagi mereka yang meninggalkan salat 5 waktu di masjid adalah dibakar rumahnya. Hari ini, apakah kita termasuk di antara orang-orang yang mendustakan ajaran agama tersebut? Kesemuanya ini merupakan refleksi bagi kita di bulan Ramadan ini. Apakah kita akan meninggalkan rumah Allah setelah Ramadan meninggalkan kita? Ini yang bisa menjawab adalah diri kita semuanya, jemaah yang dirahmati Allah. Hadirin jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Waddu law tudhinun fayudhinuna. Dan mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Hal seperti ini banyak tawaran yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Orang-orang kafir mereka mendatangi Rasul untuk menawarkan dengan berbagai macam kenikmatan dunia.
dengan syarat satu, wahai Muhammad, engkau berhenti untuk menyampaikan risalah ini. Itu saja permintaan mereka. Sehingga pada saat itu berbagai macam tawaran diberikan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Dan di antara tawarannya tersebut adalah mereka menawarkan untuk 1 tahun kita beribadah dengan agama Muhammad dan 1 tahun Muhammad akan beribadah dengan agama akhirnya. Namun tawaran tersebut itu tidak pernah dipatuhi oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini memang sangat jarang orang-orang yang menawarkan hal-hal seperti itu, khususnya bagi masyarakat di Aceh. Mungkin kalau di luar, misi-misi misionaris itu masih banyak terdapat. Misi-misi untuk mengajak masuk ke dalam agama lain masih banyak terdapat. Namun berapa banyak di antara misi-misi tersebut itu diselubungkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan, baik dalam hal pilkada, baik dalam hal beasiswa, baik dalam hal berbagai macam bantuan yang diberikan kepada orang-orang Islam. Ada salah seorang teman pada saat dia mendapatkan beasiswa di Boston University, dia mendapatkan living cost saja itu 1.800 US dollar. Pada saat itu mahasiswa yang mendapatkan Fulbright, beasiswa dari Amerika, mereka mendapatkan living cost 1.000 dolar untuk 1 bulan. Syaratnya apa? Sehingga ada donasi yang memberikan 1.800 US dollar hanya untuk living cost kepada teman tersebut. Syaratnya harus mengeluarkan statement yang menyeleneh tentang Islam. Harus ada kajian-kajian yang membuat Islam itu dikucilkan. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya ini adalah orang Islam. Lihatlah bagaimana orang Islam tergiur dikarenakan harta. Bagaimana orang Islam itu bisa tergiur dikarenakan dolar yang ditawarkan. Inilah prinsip yang tidak tertanam pada orang-orang tersebut. Pada saat dunia dihamparkan di depan matanya, maka mereka terpejam matanya. Nah, lihatlah bagaimana para sahabat pada saat mereka ditantang, disiksa. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling parlente, yang paling gagah, yang paling ganteng. Bahkan pada saat Mus'ab melewati lorong-lorong di Mekah, maka orang semua akan tahu bahwasanya yang barusan lewat itu adalah Mus'ab bin Umair. Dikarenakan apa? Dikarenakan atarnya, dikarenakan parfumnya. Begitulah mewahnya kehidupan Mus'ab bin Umair. Namun pada saat Mus'ab bin Umair menyatakan Islam dan beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia diputuskan segala kenikmatan oleh ibundanya. Coba bayangkan, seorang anak muda yang sangat ganteng dengan parlentenya, hilang semua kenikmatan yang dia miliki selama ini. Sehingga suatu hari pada saat Rasulullah SAW sedang berada di Masjid Nabawi dan melihat Mus'ab bin Umair melintas dalam majelis ilmunya, maka Rasul menangis. Rasul menangis melihat bagaimana kondisi Mus'ab bin Umair, di mana bajunya itu dari Quran, yaitu kain wol yang sudah bertampal yang sangat banyak. Kenapa? Karena Rasul sendiri mengatakan, ma ahsanul limmah. Aku tidak pernah melihat orang yang paling ganteng, orang yang paling parlente di Makkah kecuali Mus'ab bin Umair. Namun hari ini dikarenakan dia memilih Islam, maka dia hidupnya seperti itu. Dan bahkan Rasul menangis pada saat melihat kondisi Mus'ab bin Umair pada saat dijejerkan bersama 70 para syuhada perang Uhud. Pada saat itu Mus'ab, kain kafannya itu tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Bayangkan pada saat ditarik di atas kepalanya, maka nampak kakinya. Pada saat ditarik di bawah, nampak kepalanya. Maka pada saat itu Rasul menangis melihat bagaimana kondisi Mus'ab yang dulunya merupakan seorang anak muda yang penuh dengan kemewahan. Namun dikarenakan dia membela Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Namun semuanya itu tidak menggoyahkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mempunyai prinsip keimanan yang luar biasa. Hari ini inilah yang perlu kita tanamkan kepada generasi kita. Bukan berarti tidak boleh mendapatkan beasiswa di luar negeri. Silahkan mengambil kesempatan, yaitu dengan syarat
pada saat kita berada di luar tersebut, maka jangan pernah meninggalkan Allah dan Rasulnya. Dan itu dikatakan oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan bahwasanya pada saat kami dulu tidak menggunakan Islam, fa'adallallah, maka pada saat itu kami hina dina. Bayangkan bagaimana tidak hina dina. Mereka membuat sendiri patung berhala dari roti, lalu pada saat lapar mereka memakan berhala tersebut. Bagaimana hinanya? Apakah mereka tidak mempunyai akal? Ada. Tapi akalnya itu tidaklah dipergunakan untuk menganalisa bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Maka jangan pernah bagi kita untuk negosiasi dalam hal akidah ini kepada orang-orang kafir. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah sendiri mengingatkan kita di dalam surat Al-Fath, di mana ada sebuah prinsip yang memang itu harus kita tanamkan. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini prinsip yang memang harus menjadi pegangan kita umat Islam. Kita tegas terhadap sikap kita terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan kita saling menyayangi sesama umat Islam. Hari ini berbalik. Hari ini berbalik. Umat Islam saling mencaci maki, saling memfitnah, saling membunuh. Akan tetapi pada saat mereka berhubungan dengan orang-orang kafir, mereka sangat ramah. Sehingga kondisi umat Islam itu adalah asyidda'u bainahum wa ruhama'u bainal kuffar. Mereka itu saling menyayangi sesama orang kafir, dan mereka itu sangat tegas terhadap orang-orang Islam. Dulu pada saat saya berada di Amerika, saya pernah diingatkan oleh salah seorang teman saya dari Palestina. Kenapa? Karena prinsipnya muamalah, ini yang harus digarisbawahi. Muamalah orang-orang kafir itu memang baik. Dan kita tidak bisa menyamakan bahwasanya mereka jauh lebih Islami daripada kita. Salah statement seperti itu. Muamalahnya baik. Mereka berbicara dengan kita sangat santun, tersenyum. Dan saya diingatkan oleh teman namanya Ala. Diingatkan, bagaimana diingatkan? Dalam bahasa Arab dia khalibalak minhum. Hati-hati dengan mereka. Mereka itu berbicara hanya lip service. Orang-orang kafir itu memang seperti itu, dan itu yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Mereka tidak akan pernah senang dengan kita. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Lan tarda'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah senang dengan kita, kendati mereka memberikan berbagai macam bantuan. Akan tetapi ada satu prinsip yang memang mereka harapkan. There is no free lunch. Tidak ada yang gratis. Semuanya itu berbayar. Terkadang berbayarnya itu kita tidak tahu bagaimana. Dan yang paling miris, pada saat salah seorang teman pulang ke Aceh dan melihat kondisi, kami bercerita, lihatlah bagaimana kondisi generasi umat Islam di Aceh. Saya bilang, apa yang dikatakan? Alah, biasa itu. Di Amerika kan mereka juga pacaran dan berhubungan suami istri. Ini salah satu bentuk toleransi yang sudah ditanam tanpa disadari oleh orang-orang yang menerima bantuan dari mereka. Sehingga kita mengiyakan perbuatan-perbuatan yang salah menurut agama kita. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mempertegas diri kita untuk tidak taat kepada siapapun yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan jangan pernah berlembut dalam hal akidah kepada mereka orang-orang kafir. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah sendiri mengatakan bahwasanya mereka tidak akan pernah rela terhadap agama kita kecuali kita mengikuti agamanya. Semoga dua ayat yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.